Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita dipersatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Waktu Tuhan yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya buat setiap waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami tetap mempercayai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu nama yang membangkitkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang menyelamatkan. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, layak dipuji disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkaulah Tuhan di atas
kudus, dan seterusnya, dan selamanya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Kita agungkan Dia. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, yang layak dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Kami bersyukur kepada Engkau pagi hari ini, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya Engkau berikan dalam hidup kami.
sehingga kami merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terbukti pagi hari ini kami ada, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati semua kami yang mau mendengarkan firman-Mu, Kau mengurapinya, sehingga ada satu kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul ibadah yang sejati. Berbicara tentang ibadah, banyak orang memahami ibadah itu dalam arti hadir di dalam kebaktian di dalam gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persembahan. Itu tidak salah. Tetapi ibadah itu bukan sesuatu yang fenomenal. Karena ibadah itu bukan identik dengan kebaktian. Karena di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 dikatakan, bangsa ini datang kepadaku, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi ibadah itu bukan sesuatu yang tampak dari luar, yang kelihatan. Tetapi ibadah itu adalah sesuatu yang esensi, yang dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga dengan sendirinya kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu dikatakan dengan ibadah. Memang pengertian ibadah itu sangat luas sekali. Ada dalam berbagai bahasa, di antaranya di dalam bahasa Ibrani dikatakan aboda, yang artinya bekerja dan melayani. Di dalam bahasa Yunani dikatakan latreia, artinya kagum atau hormat. Jadi apapun yang kita lakukan, entah kita itu bekerja, melayani, mengagumi segala karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu sudah dikatakan ibadah. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada orang-orang yang beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi dikatakan latihan badani terbatas, artinya ketika kita melakukan latihan fisik seperti berolahraga, itu ada gunanya tapi sedikit. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu manfaatnya sangat luar biasa. Karena Tuhan memberikan janji, jaminan untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi betapa luar biasanya kuasa ibadah itu di dalam hidup kita. Di dalam
Keluaran 23 ayat 25 juga dikatakan, "Beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu." Jadi jaminan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan jaminan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita beribadah dengan yang benar. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Ibadah itu memang selalu identik dengan korban. Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel mau mempersembahkan korban, itu senantiasa selalu berkaitan dengan imam dan korban. Jadi imam itu yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan korban yang dipersembahkan Tuhan, dipersembahkan imam itu adalah binatang yang sudah dipilih, yang tidak ada cacatnya. Binatang yang masih hidup. Jadi bukan bangkai, tetapi binatang yang masih hidup, yang sudah dipilih, yang tidak ada cacat celah sedikit pun. Itu dipersembahkan oleh imam. Jadi imam terlebih dahulu harus menguduskan dirinya melalui korban, yaitu binatang yang dipersembahkan. Setelah itu baru dia menguduskan umat Israel. Dan harus juga dipersembahkan korban binatang yang terbaik, yang dipilih, yang tidak ada cacat celaknya. Jadi kalau kita merenungkan, dan setiap korban yang dipersembahkan oleh imam-imam pada zaman perjanjian lama, kalau dipikirkan setiap hari itu harus dilakukan. Jadi ada berapa ribu korban binatang yang harus dipersembahkan setiap hari oleh imam-imam. Dan itu harus terus menerus. Karena ketika bangsa Israel berbuat dosa, mereka harus datang kepada imam untuk mempersembahkan korban. Korban untuk menghapus dosa mereka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pekerjaan seorang imam itu melakukan persembahan kepada Tuhan untuk menguduskan diri mereka sendiri maupun umat Israel. Tetapi syukur kepada Tuhan, lewat pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus menjadi korban yang sulung. Di dalam Ibrani 7 ayat 26, kita akan lihat pembacaan Tuhan. Ibrani 7 ayat 26 dan 27 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus itu menjadi korban yang sulung bagi kita. Dia adalah korban yang tanpa cacat celah, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa kesalahan apapun. Tetapi dia memberikan nyawanya untuk hidup kita sebagai korban yang sulung, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa isi dunia ini. Sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib, dia membukakan setiap jalan yang baru dalam hidup kita. Dia membukakan setiap penghalang-penghalang yang menghalangi kita datang kepada Tuhan.
Dia menyingkapkan setiap sekat-sekat. Dia menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita masing-masing boleh berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan dengan langsung berbicara dengan Tuhan. Tidak ada lagi sekat yang menghalangi, tidak ada lagi tirai yang menghalangi, tetapi kita dijadikan sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah imam-imam yang mempersembahkan korban bagi Dia. Itu adalah kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus mensyukuri setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karya yang terbesar yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sungguh luar biasa. Sehingga sampai hari ini kita boleh menghadap Tuhan. Ini merupakan satu karya salib yang Dia berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu berbangga memiliki Allah yang luar biasa, yang rela mati bagi kita, bahkan bangkit bagi kita, supaya kita pun bisa bersama-sama dengan Dia. Itulah karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh datang beribadah dengan benar. Ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Roh, jiwa, tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sungguh luar biasa pengorbanan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan Roma 12, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma untuk bagaimana ibadah yang benar itu. Di dalam ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata menasehatkan ini dikatakan dalam terjemahan lain dikatakan mendesak, atau sesuatu yang urgensi di dalam hidup Paulus pada waktu itu. Dikatakan kata yang mendesak itu sesuatu yang urgensi, sesuatu yang harus cepat dilakukan, sesuatu yang sangat penting yang harus cepat dikerjakan. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Kenapa Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma? Karena pada saat itu jemaat yang ada di Roma itu sedang mengalami konflik, sedang mengalami masalah, di mana mereka mengalami satu pergeseran tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka itu sudah bergeser dari hal itu, terutama bagi orang-orang Yahudi yang Kristen. Mereka mengalami suatu kesombongan iman di dalam hidup mereka, bahkan lewat kesombongan yang sangat tinggi itu, sehingga mereka tidak hidup lagi di dalam kasih, tidak hidup lagi di dalam saling tolong menolong, bahkan tidak hidup saling memperhatikan lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mengalami suatu egoisme yang tinggi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka sudah mulai bergeser tentang ibadah itu. Mereka menganggap ibadah itu adalah sesuatu rutinitas yang belaka. Itu sebabnya Paulus mendesak kepada jemaat yang ada di Roma supaya benar-benar mereka mengerti tentang ibadah yang sejati itu. Mereka kembali kepada ibadah yang benar itu, kepada ibadah yang sejati itu, di mana mereka harus mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Paulus memohon, mendesak kepada mereka agar benar-benar mereka melakukan ibadah yang sejati itu. Apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati itu adalah korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak dicampur dengan perkara-perkara dunia, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi, tetapi benar-benar murni
dari dasar hati kita yang dalam, di mana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang merupakan ibadah yang sejati dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada dan kita melakukan ibadah yang benar dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan yang ada sama seperti jemaat yang ada di Roma. Kita merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Kita merasa kita sudah lebih benar dari orang lain. Kita merasa bahwa sayalah yang terbaik dari yang lain. Saya yang lebih banyak melayani. Saya yang lebih banyak berdoa. Saya yang lebih banyak mengunjungi. Itu merupakan satu kesombongan di dalam hidup kita. Kalau hal itu ada dalam kehidupan kita. Karena kejatuhan seseorang itu oleh karena kesombongan. Lucifer dilemparkan ke dunia ini, ke bumi ini oleh karena kesombongan. Dia ingin menyamai dirinya seperti Tuhan. Jadi lewat kesombongannya itu akhirnya Allah melemparkan dia ke bumi, sehingga dia jatuh ke bumi. Itu sebabnya kejatuhan itu dimulai daripada kesombongan. Jadi jangan sampai ada kesombongan itu di dalam kehidupan kita, umat-umat yang ada. Tetapi marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Dia, bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Dia, bahwa tanpa Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab hidup kita hanyalah anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita diberi selalu kesempatan di dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak ada kemungkinan dan tidak merupakan satu kebetulan dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana dengan terjadinya bencana di seluruh dunia ini, sesuai dengan anjuran pemerintah, akhirnya kita beribadah di rumah. Sebenarnya semua ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dengan semuanya itu kita mulai belajar mempersembahkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita belajar mengoreksi diri kita dan kita menyadari bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dipuji dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya jaminan di dalam hidup kita. Kita mulai belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan benar, dengan sesungguhnya, bukan supaya dilihat oleh orang banyak, tapi benar-benar kita memberikan dengan ketulusan, dengan kemurnian hati kita kepada Tuhan, sehingga itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, kita lihat lagi di dalam Ibrani, di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata serupa juga di sini dalam bahasa aslinya artinya sama bentuknya atau sama rupanya. Artinya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya jangan menjadi sama bentuk dengan dunia ini atau sama rupa dengan dunia ini. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini? Karena dia tahu bahwa kewarganegaraan kita itu bukan ada di bumi, tetapi kewarganegaraan kita itu ada di sorga. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ada di sorga, bukan di bumi ini. Itu sebabnya kita jangan mempertahankan apa yang ada di bumi ini, karena di bumi ini hanya sementara. Kita tinggal di dalam bangsa ini hanya sementara.
Tuhan mempercayakan kepada kita yang ada di dunia ini dengan segala fasilitas yang ada. Mungkin kita sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, tapi itu bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Bumi ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tetapi tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ada di sorga. Itu sebabnya kita jangan merasa bahwa dunia ini milik kita. Jangan kita pegang kuat apa yang ada di dalam dunia ini, karena ini hanya sebentar, semuanya akan lenyap. Tetapi Tuhan mau kita berubah pola pikir kita, pola pandangan kita tentang Dia. Memang untuk berubah itu tidak mudah yang kita bayangkan, tetapi ada Roh Kudus yang akan memperbaharui seluruh kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita, sehingga pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita hanya terarah kepada Tuhan. Pikiran kita hanya tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Itulah yang kita pikirkan, perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang sementara, yang membawa kita, yang menuntun kita kepada kebinasaan, tetapi kepada perkara-perkara ilahi yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu yang perlu kita pikirkan. Itu sebabnya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dari keinginan kita, kemauan kita, makanya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, karena kita pun ada kemauan untuk berubah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengubah seluruh kehidupannya. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sanggup mengubah kehidupan kita lewat penyerahan total kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu kita boleh beribadah kepada Dia. Kita boleh mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan semakin memperjelas, Engkau yang akan membukakan setiap pengertian-pengertian-Mu tentang ibadah itu bagi setiap umat-umat-Mu, Tuhan. Sehingga mereka akan semakin mengerti dengan jelas dan benar tentang Engkau, Tuhan. Sehingga mereka boleh mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Engkau. Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan semuanya itu mereka boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.